ayat 1 sampai dengan 4 ini ya, ini adalah keagungan Allah. Mari kita memuji Allah, mengagungkannya, karena Allah itu yang menciptakan langit, bumi, dan segala yang ada. Allah yang menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk ya. Allah lah yang menguasai, yang mengetahui di langit dan di bumi, sehingga kita diharapkan senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah melihat yang dohir, yang batin ya, yang tampak maupun yang tersembunyi. Niki nggih. Monggo sesarengan dipun pahami maknanipun nggih. Mengke ingkang kirang jelas saged dipun tangletke. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi, bertasbih kepada Allah, ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Jadi semua ciptaan Allah, baik di langit dan di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah. Ini sudah berulang kali disampaikan di beberapa ayat. Tasbihnya bagaimana? Antara manusia dengan makhluk yang lain berbeda cara bertasbihnya. Menawi kula panjenengan nggih subhanallah, subhanallah, subhanallah ya. Kalau burung-burung dengan kicauannya dia bertasbih, bumi bertasbihnya tetap mengelilingi ya matahari ya. Dan juga benda-benda langit teratur dengan baik sesuai dengan ketentuan Allah adalah cara bertasbihnya. Lahul mulku, baginya kerajaan, walahul hamdu, dan baginya pujian-pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha kuasa. Alam semesta semuanya adalah milik Allah, dicipta oleh Allah. Oleh karena itu pantas kalau semuanya memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu, maka pantas semua ciptaan Allah tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk artinya adalah tidak ada makhluk Allah yang keluar dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Walladzi, dialah yang telah khalaqakum, menciptakan kalian, faminkum, maka di antara kalian kafirun, kafir, engkar, wa minkum, dan di antara kalian mukminun, orang yang beriman. Jadi kita semua dicipta oleh Allah. Menjadi kafir maupun mukmin itu sebuah pilihan, sebuah pilihan. Kula jenengan memilih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita menjadi orang-orang mukmin. Sebagian ada yang memilih kafir ya, tidak mau percaya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab Allah, malaikat, hari akhir ya. Ini semuanya tergantung dari pilihan manusia. Allah memberi kebebasan untuk beriman maupun kufur kepada Allah, tapi yang jelas semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna, atas apa yang kalian kerjakan, basirun, maha melihat. Kula jenengan nglampahi kesaenan teng pundi mawon Gusti Allah pirsa.
Kula panjenengan melakukan hal yang buruk dimanapun berada, kapanpun Allah melihat, ya, yang tersembunyi, yang kita nyatakan, semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nek kula jenengan rumaos dipun pirsani Gusti Allah, inilah yang akan menjadikan kita sebagai orang yang baik, ya, merasa dilihat Allah. Kalau kita merasa dilihat Allah, pasti akan menjauhi perilaku yang buruk dan melakukan hal-hal yang baik. Aja meneh kok dipirsani Gusti Allah, kula njenengan rumangsa dipun napa syuting, ya, pasti penampilannya akan dibuat yang bagus, jangan sampai, ya, dengan sikap yang tidak baik. Kula njenengan rumaos dipun napa CCTV, ya, di ruangan ini, maka tidak akan sembarangan. Kita akan menjaga perilaku untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Lah niki nggih, napa malih kula panjenengan rumaos dipun pirsani Gusti Allah, maka kita akan menjadi orang yang baik. Lah niki nggih, dados mukmin utawi kafir itu sebuah pilihan. Ada orang-orang yang ingin percaya kepada Allah, tidak ada larangan, silahkan. Bahkan dianjurkan Allah untuk menjadi orang-orang yang beriman. Mau kafir itu sebuah resiko, ya, kalau dia tidak mau taat kepada Allah, tidak percaya kepadanya, resiko. Di dunia akan mendapatkan banyak masalah, di akhirat akan memperoleh siksaan yang pedih. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Khalaqas samawati, dia yang menciptakan langit, wal arda, dan bumi, bil haqqi, dengan benar. Nek kula njenengan mirsani langit bumi, pertama bumi ingkang gampil nggih, terhampar luas. Ada berbagai macam makhluk Allah di permukaan bumi, ada lapisan-lapisan bumi sampai ke inti bumi, semuanya dicipta Allah dengan benar, ya, sehingga kita bisa tinggal hidup di muka bumi dengan nyaman. Allah ciptakan manusia karena manusia butuh minum, ya, diturunkanlah air hujan dari langit, diserap oleh bumi kita, jadilah sumber air yang jernih, yang menyehatkan. Lho niku, ini dengan benar dirancang Allah dengan benar. Seandainya Allah menciptakan manusia dan manusia butuh air, sedangkan Allah tidak menyediakan cukup air, maka ini penciptaan tidak sempurna, ya. Makanya Allah telah menyediakan air yang dibutuhkan, menyediakan tanaman, hewan untuk menjadi, ya, makanan bagi manusia. Di bumi ini Allah ciptakan dengan benar, ya. Ke langit ternyata benda-benda langit telah terhalang untuk tidak membahayakan kehidupan kita dengan atmosfer yang ada. Nek ora ana atmosfer, ya, kula jenengan setiap hari tidak akan bisa selamat dari benda-benda langit yang berjatuhan ke bumi kita. Dados bintang yang meledak, serpian-serpiannya itu turun sampai ke bumi. Sering kita melihat di malam hari menyala, ya, lintang aleh, itu adalah meteor, pecahan-pecahan benda dari langit yang turun ke bumi, menyala karena bergesekan dengan atmosfer, sehingga lenyap, tidak sampai ke bumi. Kadang-kadang sampai ke bumi hanya segenggam saja, dan itu jarang. Kebanyakan turunnya di lautan sehingga tidak membahayakan. Seandainya tidak ada atmosfer, bumi akan dihujani dari benda-benda langit dan kita tidak merasa aman. Niku pun dirancang Allah kanthi sae, ya. Kemudian langit ada banyak benda-benda langit
semuanya bermanfaat kepada manusia, dan ini adalah rancangan yang benar, sesuatu konsep yang tepat, yang benar. Nah, niki nggih. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum, wasawwarukum, dan dia memberi bentuk rupa kepada kalian, ya. Fa ahsana suwarakum, lalu dia membaguskan bentuk atau rupa kalian. Dados kula njenengan dipun cipta Allah merupakan hasil dari bentuk yang terbaik. Jadi kula njenengan melihat di bawah kita ada banyak macam hewan. Dibandingkan manusia, maka manusia inilah satu ciptaan Allah yang sempurna, ya, dari makhluk hidup, ya. Jadi ini rancangan paling praktis. Kula njenengan berjalan dengan dua kaki, ya, terus melakukan aktivitas dengan kedua tangan panca indera, ternyata ini melebihi dari segala kemampuan hewan, ya. Hewan yang cepat larinya masih kalah dengan teknologi yang dicipta oleh manusia. Hewan yang besar kuat keadaannya kalah dengan kemampuan yang dicipta oleh manusia. Maka manusia ini memiliki bentuk rupa yang paling sempurna dibandingkan ciptaan-ciptaan Allah sebagai makhluk yang lain. Nah, niki nggih. Wa ilaihil masir, wa ilaihi, dan kepadanya, kepada Allah al-masir, tempat kembali. Kula njenengan gesang niki tambah umur, tambah umur, tambah umur, jatah umur kita ada batasnya. Ada yang diberikan batasan umur mulai dari bayi sudah meninggal. Ada yang diberikan batasan remaja-remaja sudah habis umurnya. Ada yang diberi batasan kula njenengan sampai dewasa, sampai tua masih hidup. Ini karunia besar. Suatu saat kalau sudah habis rezeki kita, kita akan berpulang kembali kepada Allah. Terus nek rezeki ini pun telas nggih, rampung gesangipun. Terus kula njenengan iki tasih tersedia rezeki, makanan masih tersedia, minuman tersedia, udara nafas masih disediakan Allah. Suatu saat minuman berkurang, makanan berkurang. Contohnya wong-wong tertentu sing di penyakit ini itu dilarang makan ini, dilarang minum itu. Lah ini sudah mulai berkurang. Terakhir kali hanya tinggal 1 sendok dimasukkan ke tenggorokan kerongkongan, terus keluar lagi. Hanya setetes 2 tetes yang masuk. Suatu saat air minum terhenti, nggak bisa masuk ke dalam tubuh. Makanan pun demikian. Akhirnya oksigen nggak bisa masuk, tamatlah kehidupan itu. Kula njenengan kembali kepada Allah semuanya. Lah nek kelingan ngeten, kula njenengan insyaallah semangat ibadahipun. Kula njenengan menawi sampun kondur wonten ngarsanipun Allah, aktivitas kita yang dihitung adalah amal-amal soleh. Ngajine kula njenengan niki ternyata besar nilainya. Salat kita besar nilainya, apalagi sedekah. Sedekah nu paling nyata. Mulane winginane dipun aturke, wahai Allah, jika engkau tunda kematianku beberapa saat, laula akhortani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin, aku akan sedekah sehingga tergolong orang yang soleh. Ternyata wong nek meh mati niku ngerti ganjarane sedekah, dia ingin hidup sebentar saja. Segala macam aset yang aku punya akan disedekahkan sehingga tergolong orang yang baik. Kemarin ada pertanyaan, kenapa tidak sholat, kenapa tidak puasa atau ibadah yang lain yang akan dilakukan kok sedekah? Sebab sedekah niku minangka amal ingkang paling
ageng ganjarane tur nyata langsung diketahui kebaikannya. Kula njenengan salat belum tentu ini bisa mencegah keji dan mungkar. Kula njenengan poso nggih ngoten dereng tentu, tapi nek sedekah langsung saat itu sudah dikenal kebaikannya. Mula nate Nabi Musa alaihissalam menika matur kalih Allah. Kan niki Nabi Musa saged bercakap langsung kepada Allah. Nabi Musa ngeten, "Wahai Allah, aku telah banyak melakukan ibadah kepadamu, ya salat, ya poso, nggih macam-macam ibadah yang lain. Lalu mana ibadahku yang paling bagus, wahai Allah, yang engkau sukai?" Lah niku Allah menjawab, "Salatmu hanya untuk dirimu supaya tercegah dari perbuatan keji mungkar. Puasamu hanya untuk dirimu supaya engkau bisa mengendalikan hawa nafsu." Jadi amal-amal yang engkau lakukan itu hanya untuk dirimu. Lalu apa amalku yang engkau ridho, yang engkau sukai, wahai Allah? Jikalau engkau menyenangkan orang lain, orang yang fakir miskin, sulit memenuhi kebutuhannya, lalu kamu bantu dia sehingga dia menjadi senang, itulah amal yang aku cintai. Lho niku sing disenengi Gusti Allah niku. Ada orang kesulitan ekonomi, kita membantunya. Ada orang punya hutang kepada kita, sulit membayarnya, sebagian kita ringankan. Lho ngeten iki nyenengke tiyang sanes ngeten menika nedake amal ingkang sae. Mulane wong sing arep mati niku wau nek dipun paringi gesang sekedap mawon, fa as-saddaqa wa akum minas sholihin, aku akan sedekah sehingga tergolong orang yang soleh. Lah iki nggih jadi semuanya akan kembali kepada Allah. Allah itu tempat kembali, dan kita kalau sudah kembali kepada Allah akan diminta pertanggungjawaban. Umur yang panjang yang diberikan oleh Allah untuk apa? Ada pertanggungjawaban. Rizki yang banyak diberikan Allah, kemana ditasarufkan, akan diminta pertanggungjawaban. Segenap anggota tubuh, mata, telinga, lisan, dan lainnya, untuk apa semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian benar-benar nanti di akhirat akan ditanya Allah tentang apa dari kenikmatan yang telah diberikan. Jadi pertanggungjawabannya besar. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Ya'lamu, dia mengetahui, ma fis samawati, apa yang ada di langit, wal ardi, dan bumi. Apa yang ada di langit, di bumi, semuanya dalam pengetahuan Allah. Wa ya'lamu ma tusirruna, dan dia mengetahui ma tusirruna, apa yang kalian rahasiakan, yang disimpan dalam hati, Allah tahu persis. Ya, jenengan pengen haji, jenengan pengen umroh saestumi, pengen banget tapi belum pernah terucap, Allah tahu seperti itu. Yang tersimpan dalam hati hal yang buruk tidak pernah diucap, Allah pun tahu apa yang disimpan dalam hati. Lah niki sedaya dipun pirsani Gusti Allah. Wa ma tu'linun, dan apa yang kalian nyatakan. Kula dengan berbuat baik meskipun di pucuk gunung nggak ada orang tahu, Allah melihatnya. Kula dengan berbuat maksiat, ya menyendiri di pulau terpencil nggak ada orang, Allah tetap mengetahuinya. Lah niki nek kula dengan rumaos dipun pirsani Gusti Allah, manahipun atine Gusti Allah ya pirsa, perilaku lisan perbuatan kita Allah juga tahu, maka bagaimana kita berbuat keburukan, ya kita akan hati-hati karena Allah Maha melihat, ya.
Wallahu alimun bidzatis sudur. Wallahu, dan Allah alimun maha mengetahui, bidzatis sudur, dengan yang ada di dalam dada. Jadi yang tersembunyi di dada ini, keimanan kita yang kuat Allah tahu, ya. Kebaikan, sifat-sifat yang tersimpan dalam hati Allah mengetahui. Lah niki nggih, dados monggo ayat 1 sampai dengan 4 ini, ya, ini adalah keagungan Allah. Mari kita memuji Allah, mengagungkannya, karena Allah itu yang menciptakan langit, bumi, dan segala yang ada. Allah yang menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, ya. Allah lah yang menguasai, yang mengetahui di langit dan di bumi, sehingga kita diharapkan senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah melihat yang dohir, yang batin, ya, yang tampak maupun yang tersembunyi. Niki nggih, ngoten nggih. Para sedaya, menika keterangan-keteranganipun, matur suwun sedaya peratosanipun, monggo kita akhiri kanthi waosan doa Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten mbok bilih wonten kirang nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad Faiz ya aku li alaihi wasallim. Pak Didik Marti li alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabb. Pakai jalur